to my channel. Hari ini aku akan bahas tentang bagaimana cara menulis bab 3 atau metode penelitian. Oke, mungkin kamu akan bertanya, "Oh, aku kan bab 3-nya bukan metode penelitian." Oke, gini. Jadi, buku panduan di setiap kampus atau setiap jurusan itu berbeda-beda. Ada yang bab 3-nya bukan metode penelitian, ada yang metode penelitian ditaruh di bab 4, ada juga yang bahkan untuk proposalnya cukup 2 bab aja karena metodenya ada di bab 1. Ada loh yang kayak gitu. Nah, jadi aku bahas bab 3 secara keseluruhan, secara umum aja sih. Nah, ini bermanfaat buat teman-teman yang bab 3-nya itu metode penelitian. Tapi kalau misalnya yang bukan metode penelitian, karena misalnya metode penelitian ada di bab 4, bisa juga dengerin video ini sampai selesai biar teman-teman tahu tipsnya gimana cara menulis metode penelitian. Oke, di bab 3, menulis metode penelitian yang paling penting. Pertama adalah desain penelitiannya apa. Nah, jadi untuk penulisan desain penelitian, ada juga yang menulis jenis penelitian atau metode penelitian. Intinya sama aja. Jenis penelitian yang mau dipakai itu apa? Nah, teman-teman harus tahu. Karena ada banyak banget jenis penelitian. Sederhananya aja, untuk penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, beda nih. Kalau kualitatif, teman-teman nggak perlu data-data. Kalau misalnya kuantitatif, perlu data-data yang secara numerik atau angka-angka gitu. Kalau misalnya survei itu masuknya apa ya? Kualitatif apa kuantitatif? Nah, kalau misalnya surveinya wawancara aja, wawancara mendalam gitu, berarti itu kualitatif. Tapi kalau misalnya surveinya misal pakai kuesioner, nanti ditabulasi pakai skala Likert misalnya nih ya, berarti itu masuknya kuantitatif karena ada angka-angka yang nantinya harus dianalisa datanya. Oke, untuk desain penelitian kayak gitu. Nah, teman-teman mau pakai desain penelitian apa? Ada kualitatif, kuantitatif, ada juga deskriptif, ada juga yang mengkombinasikan, misalnya kualitatif, deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif, itu ada lagi. Nah, apa aja jenis desain penelitiannya itu tergantung sama teman-teman sendiri. Kalau misalnya bingung aku mau pakai desain penelitian apa yang pas ya, bisa banget tanya sama aku di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu untuk desain penelitian ya. Oke, lanjut. Setelah desain penelitian, maka yang kedua ada alat dan bahan. Nah, ini nggak semua jurusan pakai alat dan bahan. Nah, bagi teman-teman yang melakukan penelitian di laboratorium, biasanya sangat-sangat familiar banget dengan ini, karena juga waktu dulu aku S1 maupun S2 ngerjain tesis, itu selalu ada alat dan bahan, karena penelitianku itu di laboratorium. Nah, untuk alat dan bahan ini, gimana sih cara menulisnya? Nah, teman-teman harus menuliskan lengkap alat apa yang dipakai untuk penelitian dan alat apa yang dipakai untuk analisa data. Untuk pengujian sih. Jadi misalnya gini, kayak aku misalnya nguji minuman fungsional untuk tikus atau mencit nih ya, untuk mencit nih, bukan tikus. Nah, untuk penelitiannya, misalnya aku membuat minuman fungsionalnya, berarti itu alat-alat untuk penelitian. Sama nanti aku perlu alat-alat untuk, misalnya untuk pengujian, misalnya saat pembedahan, baru nanti menguji sampelnya, itu adalah alat yang berbeda. Nah, biar nggak membingungkan, teman-teman bisa membuat 2 paragraf di subbab alat ini. Jadi paragraf yang pertama itu alat-alat untuk penelitian sama alat-alat untuk pengujian. Nah, ketika menuliskan alat-alat, yang paling penting adalah nggak boleh cuma nulis alat aja, karena itu nggak terstandarisasi, dan nanti orang yang akan melakukan penelitian setelah teman-teman atau peneliti selanjutnya itu akan kesulitan. Misalnya gini, teman-teman nulis misalnya glassware. Glassware yang mana, ukurannya apa, nanti kalau misalnya peneliti selanjutnya menguji lagi terus ternyata hasilnya beda, bisa aja kemungkinan karena glassware-nya berbeda. Jadi teman-teman itu perlu menulis misalnya glassware-nya ukuran 60 mili, terus udah itu yang setelahnya teman-teman bisa tulis dalam kurung itu pembuatnya siapa, misalnya Iwaki Pyrex atau apa. Nah, teman-teman bisa tulis di situ selengkap-lengkapnya. Terus subbab selanjutnya yaitu bahan. Nah, di bahan ini juga teman-teman perlu menuliskan secara lengkap. Jadi bahan untuk penelitian sama bahan untuk analisa itu beda. Misalnya kalau bahan untuk penelitian nih, aku menggunakan chamomile. Chamomile ini beli di mana? Misalnya harus inden nih, beli dari luar negeri, disebutkan pengusaha di luar negeri itu siapa, atau perusahaan atau pabrik yang membuatnya itu apa. Kalau misalnya beli dari Amerika ditulis dari mana, USA kayak gitu, perlu dijelaskan di situ. Biar apa? Biar kalau misalnya ada peneliti selanjutnya yang misalnya meneliti menggunakan bahan dari negara yang lain, misalnya bukan dari USA, misalnya Indianya dari Singapura, dari perusahaan yang berbeda juga, ketika hasilnya berbeda, maka teman-teman nggak disalahkan kok hasilnya beda ya.
Ya bisa aja karena bahan bakunya yang berbeda gitu. Untuk mencegah hal-hal kayak gitu aja sih. Oke, itu untuk di bahan. Kemudian subbab selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penelitiannya. Nah, ini balik lagi ke desain penelitian. Misalnya kalau teman-teman aku maunya penelitian di lab, maka teman-teman harus jelas bahan dan alat tadi. Oh enggak sih, aku nggak peneliti di lab, aku sih penelitiannya di lapangan aja. Jadi kan nggak perlu pakai alat dan bahan dong. Emang nggak perlu pakai alat dan bahan sih, tapi kalau misalnya penelitian di lapangan, misalnya eksperimen ke manusia gitu, teman-teman kan harus menuliskan subjeknya itu harus apa, berarti harus ada kriteria inklusi sama kriteria eksklusi. Nah ini perlu juga dituliskan dengan detail siapa aja yang masuk kriteria inklusi, eksklusi, bahkan kriteria drop out. Kalau misalnya penelitiannya itu nggak sekali jadi ya, jadi misalnya kalau penelitiannya dalam jangka waktu tertentu, yang ada kemungkinan si responden atau subjek ini akan bisa drop out dalam jangka waktu tersebut. Oke, kok mau yang gampang aja sih, nggak mau di lab, nggak mau juga eksperimen ke lapangan, aku mau survei aja. Oke, kalau teman-teman survei maka perlu apa? Perlu sampel. Oke, kalau misalnya mau ada sampel, teman-teman harus punya populasi. Populasinya siapa sih? Setelah punya populasi, teman-teman harus menentukan bagaimana cara sampling yang tepat untuk bisa mendapatkan sampel tersebut. Nah, sudah dapat sampel ya, itu juga harus dijelasin. Nah, kalau misalnya surveinya aku mau pakai kuesioner, nah di sini juga perlu dibuat kuesioner. Kalau misalnya kuesionernya bukan kuesioner baku yang sudah ada angkanya nih ya, validitas dan reliabilitasnya berapa, berarti teman-teman harus nguji lagi validitas dan reliabilitasnya sendiri. Nah, nguji validitas sama reliabilitas ini gimana? Dengan cara penelitian uji validitas dan reliabilitas ke 30 orang. Dan ini bukan penelitian utama, tapi ini baru penelitian pendahuluan. Banyak ya. Oke, banyak sih, namanya juga berjuang untuk bisa lulus. Oke, terus udah itu misalnya aku nggak mau nih, itu juga ribet. Aku mau wawancara aja. Oke, kalau misalnya teman-teman mau wawancara, silahkan. Tapi kalau misalnya mau wawancara, maka teman-teman harus menentukan wawancaranya ini yang kayak gimana. Wawancara terstruktur, atau semi terstruktur, atau bahkan tidak struktur sama sekali, cuma wawancara mendalam aja. Nah, silakan teman-teman buat rinciannya di sini. Setelah selesai itu semua, kita nanti penelitiannya mau kayak gimana. Terakhir ada yang namanya analisa data, terutama kalau misalnya eksperimen atau kalau enggak yang di laboratorium. Intinya kalau misalnya kuantitatif ya, itu tuh perlu ada analisa datanya lagi. Nah, analisa datanya ini perlu dijelaskan. Mungkin kalau misalnya analisa datanya secara umum nih ya, itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai suatu metode tertentu, pakai aplikasi tertentu, nah ini tuh perlu dijelaskan dengan detail di metode penelitian. Nanti analisa datanya itu pakai metode apa, literaturnya siapa, referensinya siapa, terus udah itu tahap-tahap untuk analisa datanya ini kayak gimana. Ya, perlu detail banget nggak? Kayaknya terlalu banyak deh kalau detail ditaruh di bab 3. Nah, kalau terlalu banyak, teman-teman bisa taruh di lampiran. Sebagai contoh nih, misalnya kalau untuk kuesioner, kan nggak mungkin ya ditaruh di bab 3. Nah, untuk kuesionernya, misalnya, itu bisa ditaruh di lampiran. Atau kalau enggak, teman-teman misalnya mau wawancara. Nah, list pertanyaan untuk wawancaranya itu juga bisa ditaruh di lampiran. Nah, terus udah itu selesai di subbab analisa data. Terakhir nih adalah subbab diagram alir. Nah, kalau menurutku sejauh ini yang aku tahu untuk skripsi semua ada diagram alirnya, diagram alir penelitian, atau kalau enggak diagram kerangka operasional gitu, atau kalau enggak memang diagram alir penelitian tapi setiap tahap. Nah, jadi kalau aku S2 ini kan penelitiannya tidak boleh satu tahap ya sebagaimana anak S1. Jadi untuk di S2 ini minimal 2 tahap. Jadi waktu itu aku pakai penelitian 2 tahap, maka di diagram alirnya itu ada 2, diagram alir penelitian tahap 1 dan diagram alir penelitian tahap 2. Nah, di situ perlu dijelaskan dengan detail, misalnya kayak bahan baku berapa gram. Terus udah itu nanti misalnya dimaserasi selama berapa menit dengan suhu berapa. Nah, itu tuh perlu dijelaskan dengan lengkap di situ. Ya, di diagram alirnya. Terus udah itu mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kalau aku kan metode penelitian itu bukan di bab 3 tapi di bab 4. Nah, di bab 3 itu biasanya diisi kerangka berpikir sama kerangka operasional. Nah, apa bedanya sih kerangka operasional ini sama diagram alir penelitian? Karena kan kayaknya mirip ya. Nah, jadi kalau di kerangka operasional, seandainya nih teman-teman bab 3-nya ini adalah desain penelitian. Nah,
kerangka operasional ini nggak boleh terlalu detail. Jadi di kerangka operasional ini kayak gambaran nanti penelitiannya secara umum. Jadi bukan secara detail. Kalau tadi kan di diagram alur penelitian itu harus detail, harus ada berapa gramnya, suhunya berapa. Sementara kalau di kerangka operasional itu justru malah nggak boleh detail. Jadi nggak boleh ada berapa gramnya, nggak boleh ada suhunya. Jadi secara umum aja. Misalnya bahan baku, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya apa, sampai nanti selesai. Kayak gitu aja. Gitu. Terus udah itu kalau misalnya hipotesis nih kok aku harus ditulis di bab 2 ya, atau kok aku harus ditulis di bab 3 nih hipotesisnya. Ya, tipsnya tadi untuk menulis hipotesis yang ada di bab 1 bisa langsung dipindah ke bab 3. Sebenarnya cuma beda penempatan aja sih. Kalau standar penulisan hipotesisnya seperti apa, itu kembali lagi ke buku panduan teman-teman yang ada di kampus. Tapi secara umum, seperti yang sudah aku jelaskan di video bagaimana penulisan bab 1 yang benar. Ya, terima kasih.